PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan gitu. Jadi ini yang harus kita kembangkan di sana. Jadi tidak cukup percaya, yakin ilmu yang ada, tapi harus selalu berkembang, selalu meningkatkan terkait dengan kemampuan kita. Karena pendidikan itu sifatnya bergerak, dinamis, selalu bergerak, selalu berkembang. Maka kita pun sebagai gurunya harus mampu selalu berinovasi, berkarya, supaya kita di sini tidak ketinggalan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun sarana prasarana itu penting. Contoh sarana tempatnya, pamijan atau saya KKGRA di PC. Apa memang perlu punya gedung sendiri? Mampu, mas silahkan. Sementara ini kita tinggal pandai-pandai lah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kantor-kantor yang terkait dengan kita. Biasanya suka ikut di KUA, suatu kan untuk di BC. Atau kadang-kadang juga kita alhamdulillah untuk KKRA sekarang sudah ada gedung khusus sekretariat. Pada akhirnya tinggal aplusan lah, bagi-bagi waktu terbaik. Nah, karena para kepala RA yang harus membina, mengatur bagaimana caranya berjalannya KKGRA nanti. Kemudian terkait dengan biaya ini perlu saya sampaikan juga, jangan sampai nanti dibentuk tukcing, begitu dibentuk cicing dengan alasan itu Pak, saya ketua KKGRA atau badai jalanan kumaha sebentar artos nanti aya untuk kegiatan itu dan ini mau kekuringan aja tanpa ada bensin nggak jalan. Memang betul, semua organisasi itu tanpa dana nggak mungkin bisa berjalan dengan baik. Nah, banyak hal-hal yang akan bisa mendatangkan sumber dana. Satu, itu bisa aja terjadi kita atur, umpama PCA jumlah anggotanya KKGRA-nya umpamanya gurunya ada 50 orang umpama. Atas musyawarah anggota dikenakan iuran umpama. Nah, untuk kepentingan kita juga kan, iuran umpama karena Rp1.000 sasasikeun bae. Untuk ningali 1.000 tapi 50 orang kan 50.000 satu bulan. Ya mau umpama kan gitu. Atau bisa juga, karena saya sudah sedikit ngobrol dengan Pak Kasih, sekalipun RA belum punya bos, tapi kan alhamdulillah ada perhatian pemerintah yang disebut dengan apa Bu? Mora. Itu kan di sana silakan Bapak Ibu baca dalam aturan mainnya, bosnya juknisnya terkait Mora itu kan ada bagian pengembangan profesi guru. So tidaknya mereka keluarin gitu kan, gitu tinggal kumpulkan di saha, so bisa musyawarahkan lagi enak lah gitu. Jadi bisa baik di pribadi masing-masing gitu ya, asalkan hasil musyawarah bersama anggota, atau bisa juga dengan partisipasi atas kebaikan kebijakan para kepala RA sok dimusyawarahkan berapa, atau bisa mungkin dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat bantuan-bantuan lain. Saya yakin oleh RA pintar kadang-kadang sama juga aja ditukar ngomong dengan para kepala, dengan para pengawas MTS, alias cek di alias MTS resepnya jadi pengawas MI, tingkat kekeluargaannya sangat kental. ECM itu aku paling bagus mereka. Hilang bosnya, bisa warna bosan ayahnya orang, tapi yakin paling banyak program dan memang kegiatannya selalu kompak dan yakin dia ramai bukan karena saya ke depan. Itu karena memang tenaganya ibu-ibu. Hampir 90% ibu-ibu itu ulat rajin, yang pantang menyerah, ajar ibu-ibu capek, tidak rasa capek di rumah kan, anggapnya
sadaya tadi pegawai itu karakter ibu. Ya wajar pas ketika di era lebih kental keluarganya, lebih maju persatuan kesatuannya. Itu kata ibu yang saya hormati, itulah banyak hal-hal yang akan bisa menopang, mendukung terjadinya perjalanan sebuah organisasi KKGR. Insya Allah ya, jangan takut. Nah, jadi maksud saya harapkan nanti setelah terbentuk ada kepengurusan di tingkat kabupaten, silahkan nanti dipandu oleh pengurus KKRA bagaimana cara pemilihannya, kemudian nanti di akhir dilantik oleh Pak Kepala sebagai legalitas bahwa kita sebagai pengurus di tingkat kabupaten. Nah, nanti ketika kita pulang ke tingkat PC ke bawah, maka kita guru-guru ini sebagai motornya untuk menggerakkan kerjasama dengan para kepala RA, kerjasama dengan pengawas pembinaan, segera dibentuk KKGRA di masing-masing PC. Itu karena suka ada kesinambungan gitu. Nah, karena kegiatan-kegiatannya itu yang paling awal di tingkat PC, kemudian ada tingkat kabupaten yang insya Allah bukan apa yang saya tahu itu sekarang pemerintah sedang berusaha dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, kepala termasuk pengawas. Cuman akan diawali akan adanya asesmen yang disebut dengan AKG, AKK dan AKV. Cuman alhamdulillah nanti untuk tahun ini RA lepas di asesmen. Alhamdulillah. Jadi untuk guru dan kepala RA tahun sekarang nggak masuk asesmen. Jadi yang masuk asesmen itu baru MI, MTS, aliyah, baik gurunya ataupun kepalanya, termasuk pengawas itu sendiri. Bahkan para pejabat di Kemenak sudah mendahului adanya asesmen. Nah, kapan itu waktunya sebagai informasi aja? Nah, sekarang para pengawas sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan di wilayah binaan masing-masing, terutama di aliyah, MTS dan madrasah ibtidaiyah, terkait dengan program pemerintah ke depan, yaitu kaitan dengan AKG, AKK dan AKV yang rencananya itu di bulan Oktober, yaitu tepatnya tanggal 16 sampai 20 itu ada semacam uji coba, katakanlah simulasi bagaimana pelaksanaan asesmen nanti. Asesmen yang sebenarnya nanti direncanakan di bulan November, cuman RA sementara belum masuk. Alhamdulillahnya gitu kan. Nah, dengan adanya asesmen tersebut, nanti guru akan tahu persis tentang kemampuan dirinya. Karena pas begitu kita ikut di asesmen, akan muncul langsung nilai akhir yang kita peroleh. Di sana guru akan tahu kemampuan saya itu seperti itu, umpama hanya dapat nilai 65 ya umpama. Maka guru tersebut akan merasa itu akan terjadi introspeksi. Namun kelemahan saya, maka saya harus berbuat lebih dan lebih ke depan supaya nilai saya bisa naik tahun yang akan datang, gitu kan? Nah, yang kedua, manfaat asesmen itu akan dijadikan dasar arah membuat sebuah kebijakan di pusat. Karena sekarang konon kabarnya ada bantuan Bondang Jur, bantuan di sini 46 triliun katanya di pusat, itu dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, kepala dan pengawas, cuma nanti lewat organisasi. Itulah untuk meningkatkan kompetensi lewat guru RA, lewat KKGRA, guru MI lewat KKGMI, kalau MTS aliyah itu sistemnya MG, MP. Jadi maka wajar pas Jumat kemarin Pak Kasih harus segera upload SK pengurusan KKGRA tingkat kabupaten tentunya. Tapi karena belum, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sekalipun kita ini baru akan membentuk, tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu aja ya, takut terlalu panjang. Mohon maaf kalau saya banyak salah, tidak pas dalam rangka menyampaikan.
Yang jelas saya tujuannya untuk memotivasi ibu-ibu guru semua untuk semangat bekerja, membuat rumah kita yang disebut dengan kelompok kerja guru RA. Barangkali itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Saya percayakan sepenuhnya kepada para pengurus KKRA untuk dapat mengatur jalannya bagaimana pemilihan kepengurusan di kelompok kerja guru RA. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.